CBI? Yes, sir. Lisbon, Jane. Mallory, what took you so long? Episode kali ini adalah awal mulanya kemunculan kaki tangan Red John. Dan itu di saat tim CBI mendapatkan panggilan kasus yang dimana telah ditemukan 3 mayat dan 2 diantaranya adalah petugas kepolisian. That's my nephew Todd. The reason he's crying, Keely. Dan di dalam penyelidikan, Patrick dan tim berhasil menangkap Todd yang sebagai pelaku pembunuhan. Namun tim belum mendapatkan alasan mengapa Todd membunuh polisi. Namun di dalam penahanan, Todd ingin mengatakan alasan dan sebuah rahasia yang hanya akan dipahami oleh Patrick. Secret, huh? That's what he said. That you were the only one who would understand. Namun di saat Patrick ingin berbicara pada Todd, rupanya Todd sudah dalam keadaan terbakar di dalam sel tahanan CBI. Dan di saat-saat terakhir Todd dalam perawatan, Todd mengucapkan kata Tiger, Tiger. Dan kata itu sama dengan perkataan Red John. Singkat cerita, 2 hari setelah itu semua, tim mendapatkan kasus jatuhnya seorang pria dari apartemennya. Tim CBI yang datang di lokasi memeriksa mayat dan dari bau korban, diyakini bahwa korban telah banyak meminum alkohol. Reindeer and chimneys. This man smells like cheap whiskey. Dan dari saku korban ditemukan surat yang bertuliskan, "Hidupku adalah kebohongan, maafkan aku." Lisbon curiga bahwa kasus kali ini adalah kasus diskon nyawa. Namun Patrick sangat yakin bahwa korban yang banyak menghabiskan waktu untuk kegembiraan anak-anak tidak mungkin mau diskon nyawa di tempat yang banyak anak-anak. Karena itu Patrick yakin bahwa korban kali ini adalah korban pembunuhan. Children are bound to see him and spoil their Christmases forever. I doubt it. This was murder. Dan karena itu, Lisbon dan Patrick mencari info kepada pemilik apartemen. Dan diketahui bahwa korban bernama Benjamin. Juga diketahui bahwa Benjamin bekerja dengan menjadi Santa secara profesional. Dan itu membuat Lisbon heran jika suatu kebohongan bisa menjadi pekerjaan. Felt protected. Not so popular at school. Dan Patrick yang melihat foto-foto masa kecil korban meyakini bahwa orang tua Benjamin mati muda dan Sinterklas menjadi momen bahagia Benjamin. Dan karena itu Benjamin memilih menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Dan itu juga berarti bahwa Benjamin seseorang yang berusaha bertahan hidup. Dan itu menguatkan dugaan Patrick bahwa Benjamin tidak akan diskon nyawa. Juga Patrick menemukan sebuah penghargaan yang menyimbolkan bahwa Benjamin telah bebas dari alkohol. Sobriety chip. Di pagi harinya, tim telah mendapatkan informasi dari forensik yang menyatakan bahwa di dalam tubuh korban ditemukan kontraksi alkohol setinggi 45 dan itu adalah level mematikan. Dan karena itu menimbulkan pertanyaan, mengapa seseorang ingin membunuh orang sekarat? Why would somebody kill the victim if he was dying of booze anyway? Dan pertanyaan itu mengarah pada kesimpulan adanya kemungkinan bahwa korban diskon nyawa. Juga ditemukan dari petunjuk keuangan korban yang telah mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Dan itu semakin menguatkan kecurigaan tim. Namun info dari agen Cho mengatakan surat di saku korban telah diperiksa. Dan diyakini bukan tulisan tangan korban. Dan itu membuat tim yakin sepenuhnya bahwa Benjamin korban pembunuhan. And we're back to murder. Juga dari agen Vampel ditemukan bahwa Benjamin adalah pimpinan dari sebuah kelompok komunitas Santa yang diketahui akan mengadakan rapat hari ini. Karena itu agen Lisbon meminta agar Vampel dan Ringsby mencari info di komunitas itu. Tapi itu semua akan dilakukan setelah tim menghadiri sebuah rapat khusus yang akan diadakan oleh pimpinan CBI untuk menyelidiki kasus kematian Todd Jackson yang terbakar di ruang tahanan CBI. Rough justice, payback. This was a criminal act. Singkat cerita, pimpinan CBI memimpin pembukaan rapat dan menjelaskan bahwa penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang menjadi pelaku pembakaran Todd akan dilakukan. Dan detektif yang memimpin penyelidikan adalah JJ LaRoche, yang dikenal sangat tajam dalam melakukan tugas. The hell's JJ LaRoche? Excuse me. Dan JJ mengungkapkan sangat mungkin jika salah satu dari tim CBI adalah pelaku pembunuhan Todd dan berharap kerjasama dari seluruh tim CBI karena dia akan menanyai siapapun yang dia curigai. Dan dari sistem keamanan terbaru kantor CBI, dia telah mendapatkan daftar siapa-siapa yang mungkin akan menjadi pelaku. Singkatnya, JJ telah memiliki daftar tersangka dalam kasus ini. Patrick yang juga hadir di rapat itu keluar dan kembali mendatangi TKP terbakarnya Todd.
JJ melihat Patrick menatap TKP dan yakin Patrick memikirkan sesuatu. Tingkat level JJ dalam investigasi telah disadari oleh Patrick, dan Patrick memberitahu di saat dia melihat Todd terbakar, dia melihat pematik api. Namun Patrick tidak menemukan itu di laporan bukti. Dan JJ menunjukkan pematik itu dan mengatakan bahwa barang bukti sedang dalam penyelidikan. Patrick yang ingin melihat, namun JJ tidak mengizinkan Patrick dan ingin menanyai Patrick soal kasus ini sore nanti. Look forward to it. Berpindah pada Van Pelt dan Ringsby yang mendatangi pertemuan para Santa dan bertemu Bob yang sebagai pimpinan pertemuan. Diketahui bahwa harusnya Benjamin yang menjadi pimpinan saat ini, namun kini diganti oleh Bob. Dan tim menanyai Bob tentang hubungan Bob dan Benjamin. Dan Bob mengatakan hubungannya dengan Benjamin sangat baik. Namun seseorang dari anggota mengatakan bahwa Bob berbohong. Juga mengatakan bahwa Bob membenci Benjamin. Bahkan telah mencoba mengambil alih kepemimpinan komunitas. Namun kejadian itu menimbulkan pertengkaran antara mereka. Karena itu Ringsby membawa mereka ke kantor CBI. Fine, just carry on. Sementara itu di kantor CBI, JJ telah mencari Patrick untuk ditanyai. Where's Patrick, Jane? Namun JJ mencari di ruangan Lisbon, dan Lisbon ingin tahu tentang apa itu. Dan JJ menyampaikan bahwa Patrick adalah tersangka utama dalam penyelidikannya. Itu membuat Lisbon tersenyum tipis. He's your lead suspect. Dan senyum itu untuk mengatakan bahwa ada kesalahan dalam investigasi JJ. Namun JJ ingin tahu mengapa Lisbon sangat yakin jika Patrick bukan pembunuh Todd. Dan Lisbon menjelaskan bahwa setelah Todd ditahan, Patrick tak ingin lagi bertemu Todd. Namun Todd yang telah mau bicara meminta agar Patrick menemuinya karena Todd hanya ingin berbicara pada Patrick. Juga Todd memiliki rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh Patrick. Dan Lisbon bertanya mengapa Patrick mau membunuh Todd. Namun JJ hanya mengatakan itulah yang ingin dia tanyakan pada Patrick saat menemuinya. What I shall ask him when I find him. Setelah itu, Lisbon menghubungi Patrick dan memberitahu bahwa dia dicari oleh JJ. Dan Lisbon ingin Patrick agar segera meluruskan masalah ini. Juga menanyakan tentang pencarian grup penyembuh alkohol yang Benjamin ikuti. Namun Patrick mengatakan dia harus menemui seseorang terlebih dahulu. Hey, Virgil. Rupanya Patrick menemui Virgil, mantan pimpinan CBI. Diketahui Virgil walaupun sudah pensiun, tapi masih memperhatikan perkembangan CBI dan tahu semua apa yang terjadi di kantor CBI. Oleh karena itu, Patrick mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, dia merasa berada selangkah lebih depan. Dan karena itu, Patrick membutuhkan bantuan Virgil, yaitu Patrick ingin mendapatkan daftar tersangka yang telah dibuat oleh JJ, dan itu lewat koneksi Virgil. Namun itu ditolak oleh Virgil karena takut mendapatkan masalah. Namun Patrick yang telah tahu Virgil meninggalkan CBI itu karena rasa bersalahnya dalam kematian Tim Bosco. Dan kini Virgil menjadi pemabuk yang suka memancing walaupun tak pernah memakai umpan. Dan Patrick ingin Virgil memikirkan apakah dia akan berakhir sebagai pemabuk atau bisa melakukan sesuatu. Dan di saat itu pun Patrick pergi. Kembali di kantor CBI, agen Cho kini menginterogasi Bob dan anggota Santa yang akan kita panggil Marley. Diketahui Marley mendengar percakapan Bob dan kawan-kawannya untuk menggulingkan Benjamin. Namun Bob mengatakan dia adalah komite di komunitas itu dan telah tahu bahwa Benjamin menggunakan komunitas itu untuk toko online pribadinya. Dan itu alasan mengapa Benjamin ingin diganti. Juga diketahui bahwa Benjamin memiliki teman kencan seorang gadis malam. Dan agen Cho ingin tahu siapa nama gadis itu. Serentak Bob dan Marley mengatakan Rosie. Roxy. Sementara itu, Patrick telah berada di kelompok yang diikuti oleh Benjamin dalam pengobatannya untuk bebas dari alkohol. Dan bertemu May yang menjadi sponsor atau orang yang membimbing Benjamin agar bebas dari alkohol. Dan Patrick menyamar sebagai seorang pecandu agar dapat masuk dalam grup itu. Dan May juga menjadi sponsor Patrick. Di saat Patrick menjelaskan kecanduannya yang bukan soal alkohol, tapi kecanduan untuk mencari orang yang menghancurkan keluarganya. Di saat yang sama, JJ datang melihat Patrick yang bercerita dengan emosi yang sangat meyakinkan. Dan itu disadari oleh Patrick. Dan Patrick menemui JJ. JJ menanyakan apakah Patrick kecanduan miras. Karena JJ melihat Patrick berbicara sungguh meyakinkan. Namun Patrick mengatakan dia hanya mengerjakan kasus. Itu membuat JJ mengatakan apakah kata-kata dan ekspresi yang Patrick tunjukkan tadi hanyalah kebohongan. Dan Patrick mengatakan itu hanyalah trik sulap. Dengan mengatur detak jantung dan aliran darah, setiap orang bisa mengontrol emosinya.
We could go back to CBI right now and conduct the interview you owe me. JJ yang mengatakan maksud kedatangannya yaitu ingin berbicara dengan Patrick. Namun di saat yang sama, May keluar dan memanggil Patrick. JJ yang tak ingin menjadi penghalang dalam kasus, memutuskan mencari waktu yang lain untuk berbicara dengan Patrick. Setelah itu, Patrick yang kembali di kantor CBI menjelaskan bahwa dia telah menyamar di kelompok bebas alkohol. Dan May yang menjadi sponsor Benjamin kini menjadi sponsornya. Namun Patrick belum bisa menyimpulkan jika May seorang yang menyenangkan atau seorang pembunuh. Juga agen Cho yang telah memeriksa alibi Bob dan Marley dan mereka memiliki alibi yang sangat kuat. Juga telah memeriksa Rosie yang menjadi teman kencan Benjamin dan diketahui bahwa Rosie bekerja untuk layanan pertemanan elit. Itu membuat Patrick berkata bahwa tahun ini Santa menjadi nakal. Oh, Santa got some naughty this year. Namun di saat yang sama, Vampel mendapatkan informasi bahwa apartemen korban telah dibobol dan tim segera memeriksa. Looks like they were looking for something. Dan setelah diperiksa oleh tim, diketahui pelaku seperti mencari sesuatu. Very broken up over this. Why should I be? I don't marry them. Singkat cerita, Rosie telah diinterogasi dan tim ingin tahu sejauh apa hubungan Rosie dengan Benjamin. Dan Rosie menjelaskan, dia adalah wanita yang dibayar untuk tampil dan berpura-pura menyukai pelanggan. Dan jawaban itu disimpulkan bahwa Rosie hanyalah pacar sewaan. Namun diketahui bahwa yang menyewa Rosie adalah grup penyembuh alkohol yang dikelola oleh pria yang bernama Jack. Ya, Rosie dibayar oleh Jack untuk mengencani pria pecandu alkohol dan mengajak pria itu untuk mau memakai jasa Jack. You're in love with Benjamin, weren't you? Di pagi harinya, Patrick bertemu May. Dan Patrick yakin bahwa May mencintai Benjamin. Namun Patrick ingin tahu apakah Benjamin membalas cinta May. Dan May mengatakan Benjamin membalasnya dengan caranya sendiri. Namun Patrick mengatakan bahwa Benjamin tipe penyendiri dan memiliki prioritas sendiri. Itu pasti membuat May merasa terabaikan, kesepian dan marah. Namun pertanyaannya, apakah marah sampai merusak rumah Benjamin? Dan itu membuat May menanyakan siapa sebenarnya Patrick. Dan Patrick mengatakan bahwa dia adalah konsultan CBI yang sedang menyelidiki siapa pembunuh Benjamin. Dan Patrick mengatakan di mana keberadaan May saat kematian Benjamin. Dan May menjawab di rumah seorang diri. Dan Patrick yang telah yakin bahwa May tidak membunuh Benjamin mengatakan bahwa alibi May tidak meyakinkan sehingga bisa dicurigai oleh tim CBI. Oleh karena itu, Patrick ingin agar May mengatakan mengapa dia merusak apartemen Benjamin. Diketahui, May merasa menjadi Santa adalah kecanduan lain Benjamin. Dan May hanya ingin mencari sesuatu di apartemen Benjamin. Dan karena melihat dekorasi di apartemen Benjamin, dia marah dan menghancurkan itu. Juga diketahui seminggu yang lalu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, May melihat Benjamin kembali minum alkohol. Dan 10 tahun itu adalah hasil pekerjaan May. Dan Patrick menunjukkan medali bebas alkohol Benjamin. Dan itulah benda yang May cari di apartemen Benjamin. Best 10 years of my life. Sementara itu, dari keterangan Roxy, tim mendatangi pusat terapi alkohol. Dan tim bertemu Jack. Dan tim datang untuk memastikan apakah Benjamin adalah pasien di tempat ini. You know what? Let's talk about this in my office. Dan juga Lisbon menanyakan apakah Jack seorang dokter. Namun Jack mengatakan dia bukan dokter. Itu membuat Lisbon menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu menyelidiki kasus pembunuhan. Dan itu membuat Jack sangat kaget dan ingin tahu siapa yang terbunuh. Dan tim mengatakan Benjamin yang terbunuh. Dengan jumlah alkohol yang ditemukan di tubuhnya, dapat membunuh gajah. Dan itu membuat Jack mengatakan itu mustahil, karena setiap pasiennya tidak akan minum alkohol dalam waktu dekat setelah perawatannya. Dan Jack ingin tahu kapan Benjamin meninggal. Dan tim mengatakan 2 hari yang lalu. Dan itu membuat Jack terdiam karena perawatan Jack 2 hari yang lalu. I record all my sessions on a hard drive for insurance reasons, so... Karena itu Jack menunjukkan video terapi Benjamin pada tim. Diketahui metode Jack dalam pengobatan dengan cara memberikan minuman pada pasiennya, namun dalam pengawasannya, sambil memberikan perasaan tidak nyaman di setiap meminum alkohol. Dan itu akan memberikan perasaan tidak enak saat meminum alkohol. Dan pasien secara tidak sadar akan menanamkan dalam alam bawah sadarnya bahwa minum alkohol akan menyakitkan. As you can... Dan juga mengaku setiap selesai terapi, dia akan memastikan pasiennya pulang dengan aman. Dan dia sendiri yang mengantar Benjamin kembali di apartemennya. Di saat yang sama, asisten Jack masuk. Dan tim curiga dengan ekspresi takut yang ditunjukkan oleh asisten Jack. Excuse me, I need to make a call. And I'd like to see that entire video.
Diketahui dia adalah suster Layla dan memberikan informasi bahwa setelah video dihentikan, Benjamin pingsan dan mengalami nafas pendek, juga suhu tubuhnya berubah. Dan Layla menyarankan agar Benjamin dibawa ke rumah sakit. Namun Jack mengatakan bahwa dia bisa menangani itu. Dan tim ingin tahu apakah hal seperti itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun Layla berubah pikiran dan mengatakan bahwa Jack adalah pria yang hebat. Dan Layla bercerita bahwa dia lahir dari orang tua pecandu alkohol dan dia bekerja di sini karena ingin membantu Jack untuk menemukan obat untuk para pecandu alkohol. Mendengar itu, tim pun pergi. Setelah itu, di kantor CBI, tim menyusun kembali teka-teki yang ada. Dan Lisbon curiga pada Jack, karena bisa saja Jack yang membunuh Benjamin. Karena jatuhnya Benjamin tidak lama saat Jack mengantar Benjamin pulang. Ya, Lisbon curiga Jack telah menyadari Benjamin keracunan alkohol. Dan untuk menutupi kesalahannya, dia membuatnya seakan Benjamin diskon nyawa. Akan tetapi Lisbon sadar bahwa bukti tidak ada yang mendukung teorinya. Di saat yang sama, JJ mencari Patrick. Dan karena itu Patrick pun bersembunyi. Dan itu di saat Van Pelt menjelaskan profil Layla yang dulunya adalah seorang perawat yang digaji $70.000 di rumah sakit besar, namun memilih bekerja bersama Jack. Dan Lisbon yakin bahwa kemungkinan alasan Layla dia ingin membantu Jack untuk menemukan obat pecandu alkohol. Juga Van Pelt memberitahu tim di dalam laporan orang tua Layla telah meninggal akibat kecelakaan. Dan itu di saat orang tuanya dalam keadaan mabuk. Mendengar itu, Patrick memiliki rencana, namun harus dilakukan dengan keberanian. What's your plan? Dan scene pun berpindah di mana Patrick datang menjadi pasien di klinik Jack dengan alasan kecanduannya sudah sangat menyakitinya dan ingin segera bebas. Karena itu Jack langsung memberikan terapi pada Patrick dan kini Patrick diberi minuman sambil listrik kejut dialirkan saat Patrick meminum alkohol. Oh, I felt that. Dan itu dimulai dari 1 gelas sampai gelas-gelas seterusnya, sambil Jack mengontrol kondisi vital Patrick. Ready for the next one? This is the last one. Are you okay? Namun tiba-tiba kondisi Patrick menurun dan jantung Patrick melambat. Itu membuat Layla dan Jack panik. Go call 911. Go! Dan Layla meminta agar Jack segera menghubungi bantuan. Dan di saat Jack pergi, Layla berbisik pada Patrick dengan berkata, dia akan membebaskan Patrick untuk selamanya. Dan Layla ingin menyuntikkan sesuatu pada Patrick. Namun tiba-tiba Patrick sadar sambil berkata, Gotcha. Cat's in the bag. Come on in. ya, Patrick mendapatkan bukti kuat untuk membuktikan Layla adalah pelaku pembunuh Benjamin. Dengan motif Layla ingin membebaskan Benjamin dari kecanduan alkoholnya dengan memulangkannya ke penciptanya. Dan Layla mengaku dia adalah malaikat untuk membebaskan para pecandu alkohol. Dan Patrick yakin itu akibat trauma Layla dengan memiliki orang tua pecandu alkohol. Dan Layla pun menceritakan apa yang dia lakukan pada Benjamin karena merasa Patrick juga akan segera menyusul Benjamin. Dan itu di saat Jack telah mengantar Benjamin pulang. Dan dia datang dan menyuntik Benjamin dan menipu Benjamin dengan berkata anak-anak ingin melihat Santa. See him down there? Maybe if you lean a little further. Di saat Benjamin melambai untuk anak-anak, Layla mendorong jatuh Benjamin. Setelah mengatakan itu, Layla juga ingin menyuntik Patrick dan Patrick memanggil tim. Di dalam perjalanan, Patrick masih dalam keadaan mabuk. Dan di saat itu pun JJ datang dan ingin berbicara pada Patrick. Dan itu harus dilakukan saat ini. Karena jika tidak, JJ akan meninjau kembali status konsultan Patrick. Dan karena itu, Patrick mau berbicara pada JJ. JJ hanya ingin tahu apa tebakan terbaik Patrick tentang apa yang akan Todd katakan padanya. Namun Patrick hanya mengatakan, Todd hanya ingin mengatakan bahwa dia masih manusia. Juga JJ mengatakan mengapa Todd hanya mau berbicara padanya. Dan Patrick mengatakan karena Todd membenci polisi dan dia bukan polisi. Dan JJ tahu bahwa Patrick berbohong. Namun dia puas dengan jawaban Patrick. Dan setelah itu JJ pun pergi. It's one of my families. Di keesokan harinya, Patrick bertemu Virgil. Dan Virgil memberikan daftar tersangka yang dimiliki oleh JJ. Juga Virgil yakin bahwa JJ tidak tahu jika daftarnya telah bocor. Dan itu menutup episode kita kali ini. Jumpa lagi di next video. Oke guys, bye. Stay tuned for scenes from our next episode.